Orang soleh itu bagaimana? Orang yang dalam urusan apa saja mengikuti syariat, mengikuti aturan. Kalau dia sebagai ayah ya punya tertib syariat, bagaimana menjaga anaknya, menjaga keluarganya, memikirkan mereka, itu namanya orang soleh. Tapi kalau orang sebagai ayah nggak ngurus keluarganya, itu bukan soleh. Ciri khasnya kehidupan siddiqin itu adalah tanggung jawab. Nah, agama. Sayyidina Abu Bakar itu bukan nabi, bukan rasul, tapi punya tanggung jawab meneruskan perjuangan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ketika Rasulullah wafat, dipanggil oleh Allah, maka Abu Bakar bangkit dengan semboyan beliau, slogan beliau, syiar beliau, semangat beliau, ayung qasuddin wa ana hayy, apakah agama akan dikurangi sedangkan saya masih hidup? Saya tidak terima kalau agama dikurangi sedangkan saya masih hidup. Beliau bukan nabi, bukan rasul, ini siddiq. Kalau kita ingin jadi orang siddiq, orang yang betul-betul mantap imannya, tirulah Sayyidina Abu Bakar ini. Jangan kita mengatakan saya ini bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan kiai, bukan ustadz. Untuk apa saya mikir agama? Jangan begitu. Nggak boleh begitu itu. Saya bukan nabi, bukan rasul, bukan sahabat, bukan kiai, bukan santri, bukan apa-apa. Tapi saya ingin mengikuti siddiqin, punya tanggung jawab agama. Insyaallah mulai kan? Caranya bagaimana? Keluar 4 bulan, 40 hari. Insyaallah mulai kan? Supaya ada tanggung jawab ini. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu bagaimana? Orang yang mati membela agama Allah. Bukan hanya itu saja. Ya, orang yang dikatakan syahid itu diantaranya adalah orang-orang yang semangatnya itu siap mati untuk agama. Walaupun matinya di kasur di rumahnya. Tapi kalau semangatnya ini pokoknya saya siap mati, apalagi kok 4 bulan apa, nah, saya siap mati untuk agama. Mati untuk agama maknanya masuk surga. Kenapa? Takut. Nah, itu namanya itu syuhada. Ya. Dibagi orang syuhada itu mati itu bukan menakutkan, malah mengembirakan. Lalu kok nek mati piye? Lho ya kuwi tak golek. Iya, lha kowe gak mati. Nah. Para sahabat itu begitu semua kan, semangat ingin mati dalam memperjuangkan agama itu, masya Allah, mereka gembira. Bahkan mereka itu doa, ya Allah matikan saya dalam perjuangan, matikan saya dalam perjuangan. Ini syuhada namanya. Wassalihin, orang-orang soleh. Yang keempat, kita ini harus bercita-cita jadi orang soleh. Orang soleh itu bagaimana? Orang yang dalam urusan apa saja mengikuti syariat, mengikuti aturan. Kalau dia sebagai ayah ya punya tertib syariat, bagaimana menjaga anaknya, menjaga keluarganya, memikirkan mereka, itu namanya orang soleh. Tapi kalau orang sebagai ayah nggak ngurus keluarganya, itu bukan soleh. Dia sebagai petani, pertaniannya mengikuti syariat, waktu panen bayar zakat, ini orang soleh. Dia jadi buruh tani, nggak apa-apa jadi buruh tani, tapi jadi orang soleh. Bukan waktu macul terus duduk aja ngerokok gudang garam. Setelah sore minta gaji 50.000. Kamu itu digaji untuk ngerokok apa untuk macul? Untuk macul. Lah kamu kok ngerokok? Berarti gaji kamu itu haram itu. Kamu itu nipu. Kalau ngepiok ya, maka padinya yang bagus-bagus
untuk saya. Yang jelek-jelek gabuk-gabuk berikan kepada pemilik sawah. Ini namanya tidak soleh. Pokoknya apa saja yang tidak pakai aturan syariat itu namanya nggak soleh. Naik bis beli tiket bis. Tiket itu untuk orang apa untuk barang? Untuk orang. Terus kamu naik ke bis, bawa beras 1 kuintal, ayam 1 kerdus. Ini kan nggak ada tiketnya ini. Nah, ini namanya ini termasuk tidak soleh namanya. Akhirnya nanti turun dari bis itu sudah ada haramnya ini berasnya itu. Nanti kalau kamu kasihkan makan sama istrinya diberuat pikirannya. Terus anaknya jadi ngantuan. Loh itu beras ini beras halal. Kok anak saya jadi ngantuan gara-gara apa? Dinaikkan bis tidak bayar. Yang bayar orangnya, berasnya nggak dibayari. Ini namanya juga tidak soleh namanya begini nih. Maka kita semuanya mengikuti aturan syariat. Insyaallah mulaikan. Apa saja tanya kepada para ulama, ini aturan syariatnya bagaimana? Kalau tidak, kita ini perasaannya berbuat kebaikan padahal berbuat keburukan. Pergi haji ke Mekah sudah ditulisi di anunya itu, tiketnya ditulisi ini hanya boleh bawa barang 20 kilo, ini bawa pulang 50 kilo. Akhirnya sama pegawainya pesawat tuh nggak boleh, jangan banyak-banyak, ini 20 kilo saja. Nggak apa-apa, udah saya kasih uang 100.000, diam aja ya. Nah, haji mabrur itu, haji mabur we. Gimana ini semuanya kan? Maka kata para ulama, kalau kamu naik onta haji tetapi bekalnya haram, makanannya haram, yang haji ontanya bukan orangnya. Yang haji ontanya bukan orangnya. Karena kalau onta itu makan haram itu nggak apa-apa, bukan manusia itu nggak ada haramnya. Yang haji onta kamu, sedangkan yang naik onta tidak haji. Jadi semulaikan Allah SWT, ini 4 golongan inilah yang kita minta dalam sholat supaya kita ikut mereka. Para nabiyin, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Insyaallah semulaikan. Kalau kita mengikuti jalan mereka, maka Allah ridha kepada kita. Kalau kita diridhoi oleh Allah, kemana saja akhirnya beruntung mereka. Hidup kita di dunia akan berkah, hidup kita di akhirat di surga Allah. Jangan kita kira bahwa mengamalkan agama ini hasilnya di akhirat saja, tidak. Di dunia ini pun kalau kita amal agama dengan benar, Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan, barokah-barokah, ketentraman, ketenangan, kerukunan. Belum dikubur akan lebih nikmat lagi. Di padang mahsyar lebih senang lagi. Di surga, di sanalah tempat yang sempurna, di mana kita akan menghadap kepada Allah. Allah ridho kepada kita ridho kepada Allah. Insyaallah mulaikan. Mau kemana kita ini? Mau kemana? Jawabannya cuma satu, mau ke akhirat semuanya kan. Itulah program Allah untuk kita. Semua kita mau ke akhirat. Apa persiapan kita? Semua kita akan menghadap pada Allah. Apa persiapan kita? Semua kita akan mati. Apa persiapan kita? Urusan kehidupan kita siapkan semua. Ini mau mantu, ini mau nyunat nih, mau bangun rumah, mau ini, mau semua kita siapkan. Ini perkara yang pasti kita kerjakan. Kematian tidak pernah kita siapkan. Urusan akhirat tidak pernah kita siapkan. Kalaupun kita siapkan, ala kadarnya. Kalau urusan dunia, kita sungguh-sungguh. Tapi kalau urusan akhirat,
Ya, aku wis akeh ngamalku ki. Kok angel-angel. Iki ora angel-angelan iki, gampang iki. Maka semulaikan kita ini perlu kita renungi diri kita ini kok kayak begini ini gimana ini? Urusan dengan manusia kita pentingkan, kalau giliran urusan dengan Allah, ya kapan-kapan saja. Urusan akhiratnya kekal abadi, kita cuekkan. Nah, tapi urusan dunia yang cuma 60 tahun, 70 tahun kita habis-habisan. Ini adalah satu kerugian besar. Sebelum datang mati menjemput kita, sebelum datang malaikat Israel untuk menuntun kita menuju Allah, kita sekarang bikin persiapan. Insyaallah malaikat. Apalagi sebentar lagi kita akan Ramadan. Kalau kita keluar di jalan Allah waktu Ramadan, maka Ramadan kita akan berlipat ganda pahalanya. Kalau kita keluar di jalan Allah waktu Ramadan, keluar kita juga berlipat ganda, tidak seperti biasanya. Maka sebaik-baiknya waktu untuk keluar itu adalah bulan Ramadan. Maka yang mau keluar 4 bulan silahkan berdiri ke selatan. Monggo. Monggo. Yang niatnya 40 hari sekarang dinaikkan 4 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung Ramadan malaikat, monggo. Semua mikir untuk mengeluarkan jamaah. Ustadz yang hadir, yang tadi habis asar baru ditarghib tadi apa tadi? Mana itu makhluk-makhluk itu? Silakan mulaikan. Gak usah takut semulaikan. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Syaitan itu kerjanya nakut-nakuti kita kalau kita mau amal kebaikan. Tapi Rasulullah menyemangatkan kita. Sekarang kita ikut setan apa ikut Rasulullah? Nah. Setan itu nakut-nakuti kita. Nanti kalau amal bagaimana? Sebaliknya para nabi, kalau kamu tidak amal nanti bagaimana? Kalau kamu tidak amal bagaimana nanti di akhirat kamu? Nah, kalau Allah tidak suka sama kamu nanti kamu mau gimana? Nah, monggo, bismillah. Sekarang 40 hari, bismillah. Kalau 40 hari ini semua, monggo. Sekarang berangkat supaya nanti hari raya sudah di rumah, monggo. 40 hari, jumeneng, monggo. Tangluh dino, monggo, jumeneng, bismillah. Yang mau tambah masa, sisa masa, jumeneng monggo. Tambah masa, sisa masa. Berapa hari saja, silakan ke selatan. Alhamdulillah.
Pikir, ikut mikir ini. Kamu mikir ini pahala besar. Jangan ada orang tasil lingak-linguk kayak manuk nom, jangan. Ikut mikir, ikut doa, ya Allah turunkan hidayat, mudahkanlah ini majma' untuk mengeluarkan jamaah, begitu. Sebaik-baiknya persiapan Ramadan adalah dengan amal. Monggo, lanjutin. Insyaallah niat saya Bang nggih. Aja ngadeg dhisik. Nggih, sapa sing ngadeg mboten oleh. Nggih, lungguh mawon riyen. Wayah kon ngadeg ra gelem ngadeg kon lungguh malah ngadeg ya wong iki. Sapa sing biasa ngoten niku mboten sae. Niku ngilmune Bani Israil, nek kon lungguh ngadeg, nek kon ngadeg lungguh. Saniki sampean lungguh. Mengke mantun niki panjenengan kangge wong mriki nggih, cara Jawa mawon. Mengki sedaya tumut kempal kali halaqah kiambak-kiambak wangi. Zun. Tumut enten niki menten sing ngatur mengki. Kados ini biasa nih malam Jumat niki bar bayan enten halaqah mikir nih dos pundi perkembangan dakwah enten daerah kiambak-kiambak. Insyaallah nggih. Tapi dalu niki rada beda. Sageta sedaya niku tumut. Ben kita niki aja mung ngrungokne tok dakwah iki, tapi melok mikir ngoten lho. Ya. Melok mikir. Mikir sak saat kangge agama niki kaya ngibadah swidak taun gitu. Melok mikir. Mangke kempal teng napa niku kawasan iki kiambak-kiambak. Insyaallah nggih pun ngoten-ngoten saya tumut laporan-laporan keng halaqah mangke saweg salat Isya sareng-sareng terus taklim akhir gitu. Mantetan akhir napa? Iktikaf. Mangke tengah dalu tangi ndonga nangis teng Gusti Allah. Ya Allah kula niki mboten saged napa-napa ya Allah. Menawi mboten jenengan tulung, kula jenengan tulung saya nderek Kanjeng Nabi zahir batin dunya akhirat. Ngoten tangise. Jenengan tulung anak kula, putu kula, kanca-kanca kula, umat iki sedaya nderek Kanjeng Nabi zahir batin dunya akhirat. Insyaallah Bang nggih. Niki malam Jumat niki malam iktikaf, malam donga, malam nangis. Ampun ngantos mboten iktikaf rugi nih gitu nih. Niki iktikaf ini termasuk amalan sing sakniki umat Islam niku pun mboten patek kenal kalih iktikaf niki. Niki kita gusangaken nih ganjarane akeh. So kita iktikaf ngangge adab tidur sedaya. Insyaallah. Saderenge niku sedaya sakniki tiga-tiga sekawan-sekawan napa wau sing jenengan mirengaken jenengan baleni. Terus ditaskil. Sinasil gentenan, wau sinasil kula sani sinasil jenengan. Kadang-kadang luwih mandi jenengan masalahe. Monggo tiga-tiga sekawan-sekawan, monggo. Aja sing ngadeg, nggih. Tiga-tiga sekawan-sekawan.